down, I know you got me, baby. Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel saya Yoel Siombing. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi hukum Newton dengan cara penyampaian dengan metode storytelling. Semoga teman-teman setelah menonton ini menjadi tahu dan rasa ingin tahunya menjadi timbul. Terima kasih teman-teman, selamat menyaksikan. Dunia ini penuh dengan gerak, awan bergerak di langit, sungai mengalir di lembah, mobil melaju di jalan, dan tubuh kita sendiri tak pernah benar-benar diam. Tapi, apakah kita pernah bertanya, apa yang sebenarnya membuat semua itu bergerak? Apakah gerak hanyalah sebuah kebetulan? Jawabannya datang dari seorang ilmuwan yang hidup lebih dari 300 tahun yang lalu, Sir Isaac Newton. Suatu hari, di bawah pohon apel yang rindang, ia melihat buah jatuh ke tanah. Peristiwa yang sangat sederhana itu, bagi kebanyakan orang, mungkin tidak lebih dari sekedar tanda bahwa buahnya matang. Tapi, bagi Newton, itu adalah kunci untuk memahami cara kerja alam semesta. Dari pemikiran itu, lahirlah 3 hukum dasar. 3 hukum yang tidak hanya menjelaskan bagaimana apel jatuh, tetapi juga bagaimana roket bisa lepas landas, bagaimana bola menggelinding, bahkan mengapa kamu tetap duduk di kursi dan tidak melayang begitu saja. Inilah kisah tentang hukum Newton, hukum yang diam-diam mengatur hampir semua gerakan yang terjadi di alam. Pernahkah kamu menaiki kendaraan yang tiba-tiba berhenti mendadak? Tubuhmu terdorong ke depan bukan karena kamu sengaja, tetapi karena tubuhmu sedang mempertahankan geraknya. Disitulah hukum Newton pertama bekerja. Hukum ini mengatakan sebuah benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja padanya. Ini disebut hukum kelembaman. Kelembaman adalah sifat alami semua benda untuk mempertahankan keadaan awalnya. Jika sesuatu diam, maka ia tidak akan bergerak kecuali ada dorongan dari luar. Jika sesuatu bergerak lurus, ia akan terus bergerak dengan kecepatan yang sama, kecuali ada yang menghentikannya. Gesekan, hambatan udara, atau benturan, semua itu adalah gaya luar yang mengubah gerak. Bayangkan kamu sedang duduk di kursi. Kursi itu tidak bergerak bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak ada gaya yang mengharuskannya bergerak. Tubuhmu diam karena semua gaya seimbang. Tapi jika seorang mendorongmu, kamu akan bergerak, dan hukum pertama Newton barulah terasa nyata. Semakin besar massa benda, semakin besar kelembamannya. Mobil besar butuh tenaga lebih untuk mulai bergerak, tapi juga lebih sulit dihentikan saat sudah melaju. Hukum ini bukan hanya bicara tentang benda, tapi juga tentang sifat, bahwa perubahan membutuhkan gaya, dan tanpa perubahan, keadaan akan tetap seperti semula. Sekarang bayangkan ini, kamu sedang mendorong 2 benda yang berbeda, yang satu ringan seperti sepeda, yang satu berat seperti mobil. Kamu mendorong keduanya dengan gaya yang sama. Apa yang terjadi? Sepeda melaju lebih cepat sementara mobil nyaris tak bergerak. Newton menjelaskan ini dalam hukum keduanya. Percepatan yang dialami sebuah benda sebanding dengan gaya yang diberikan padanya, dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Ia menuliskan dalam bentuk sederhana namun mendalam. F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya adalah penyebab, massa M adalah hambatan, dan percepatan atau A adalah akibat. Jika kamu memberikan gaya besar pada benda ringan, hasilnya adalah percepatan besar. Tapi jika kamu mencoba hal yang sama pada benda berat, hasilnya kecil. Hukum ini adalah jantung dari perhitungan teknik. Ketika para insinyur membangun jembatan, kendaraan, bahkan robot, mereka mempertimbangkan hubungan antara massa dan gaya untuk menciptakan gerakan yang diinginkan. Dalam hidup, kita sering menghadapi hal yang serupa. Semakin berat beban yang kita bawa, semakin besar tenaga yang harus kita keluarkan untuk bergerak maju, dan semakin kuat dorongan yang kita terima, baik dari luar atau dari dalam diri. Semakin besar perubahan yang bisa kita capai. Bayangkan kamu berdiri di atas papan seluncur, menghadap ke dinding, lalu mendorong dinding itu. Apa yang terjadi? Bukannya dinding yang bergerak, justru kamu yang meluncur ke belakang. Newton menjelaskan fenomena ini dalam hukum ketiganya. Setiap aksi akan selalu menimbulkan reaksi yang sama besar namun berlawanan arah. Dunia kita bekerja dengan prinsip timbal balik. Ketika kamu mendorong sesuatu, sebenarnya kamu juga sedang dipaksa untuk bergerak oleh gaya yang sama kuatnya. Contoh paling mencolok ada pada peluncuran roket.
Roket membakar bahan bakar dan melepaskan gas ke bawah dengan gaya sangat besar. Sebagai gantinya, roket terdorong ke atas dengan gaya yang sama kuatnya. Tidak hanya benda, bahkan interaksi manusia pun mencerminkan prinsip ini. Setiap tindakan yang kamu lakukan, setiap pengaruh yang kamu berikan pada lingkungan, akan memberi dampak kembali padamu, langsung maupun tidak. Hukum ini tidak hanya mengatur gerakan fisik, tapi juga mengajarkan keseimbangan dalam interaksi. Jika kamu berpikir hukum Newton hanya hidup di laboratorium, kamu salah. Coba perhatikan. Saat kamu mendorong pintu, itu hukum kedua bekerja. Saat kamu terpental setelah melompat dari trampolin, itu hukum ketiga. Saat kamu merasa terdorong ke depan saat kendaraan berhenti, itu hukum pertama. Semua gerakan yang kita alami setiap hari, dari berjalan, berlari, mengemudi, hingga terbang dengan pesawat, semuanya tunduk pada hukum Newton. Dalam bidang teknologi, hukum-hukum ini dipakai dalam perancangan robot, pesawat terbang, sistem rem, bahkan permainan digital. Tanpa memahami hubungan antara gaya dan gerak, manusia tidak bisa membangun mesin yang cerdas dan efisien. Bahkan, olahraga pun menjadi lebih dalam ketika dipahami lewat hukum Newton. Tendangan bola, lompatan atlet, atau pukulan dalam tenis. Semuanya bisa dijelaskan dengan rumus sigma F sama dengan M dikali A dan prinsip aksi-reaksi. Fisika ternyata tidak serumit yang kita bayangkan. Ia hadir dalam hal-hal sederhana, tapi menjelaskan hal-hal luar biasa. Dari sebuah apel yang jatuh, lahirlah pemahaman tentang gravitasi. Dari sebuah pemikiran sederhana, lahirlah hukum-hukum yang membentuk ilmu pengetahuan modern. Newton tak hanya menjelaskan bagaimana benda bergerak, tapi juga membuka jalan bagi kita untuk memahami dunia dengan logika dan perhitungan. Dengan mempelajari hukum Newton, kita belajar lebih dari sekedar rumus. Kita belajar cara berpikir ilmiah, kita diajak untuk bertanya, mengamati, mengukur, dan menyimpulkan. Kita diajak menjadi penjelajah dalam dunia fisika. Maka, ketika kamu mendorong benda, melompat, atau bahkan hanya duduk diam, ingatlah, kamu sedang menjadi bagian dari hukum alam yang telah bekerja selama miliaran tahun. Dan ketika kamu memahami hukum itu, kamu mulai membaca bahasa alam semesta. Dunia ini bukan tempat yang penuh kebetulan. Ia adalah panggung besar yang bergerak dengan hukum-hukum pasti. Dan hukum Newton adalah salah satu naskah terindah yang mengatur gerakan itu. Itu adalah video cara penyampaian tentang materi hukum Newton yang saya lakukan dengan metode storytelling. Jika saya tidak bisa melakukannya, mohon maaf. Dan semoga setelah teman-teman semua menonton video saya, teman-teman menjadi tahu. Terima kasih semuanya. Bye bye.